Halo semuanya, di sini kami ingin mereview tentang siklus akuntansi perusahaan jasa mulai dari awal sampai penutup dengan mengambil referensi video animasi dari YouTube. Simak video berikut ya. Nah, langsung saja kita bahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Menurut kalian, apa sih perusahaan jasa itu? Baik, perusahaan jasa adalah perusahaan atau unit bisnis yang kegiatan utamanya menghasilkan produk tidak berwujud atau jasa dengan tujuan memberi layanan kepada masyarakat. Contoh-contoh perusahaan jasa itu, yang pertama ada bengkel, yang kedua ada salon, sama seperti yang kita lihat pada gambar yang di samping. Yang ketiga ada laundry. Siklus akuntansi perusahaan jasa yang pertama ada tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan pembuatan laporan keuangan. Sebelum itu kalian harus tahu nih akun real dan akun nominal terlebih dahulu. Akun real atau tetap yaitu akun yang dilaporkan dalam neraca. Akun real terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan akun nominal atau sementara merupakan akun yang dilaporkan dalam laporan laba atau rugi. Akun nominal ini terdiri dari pendapatan dan beban. Next, ada tahap pencatatan, yaitu ada bukti transaksi keuangan, membuat jurnal, dan pemindahan buku atau posting. Bukti transaksi keuangan itu adalah sebagai berikut. Ada memo, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, bon kontan, dan rekening koran. Sebelum tahap awal pembuatan jurnal, kalian harus tahu dulu nih aturan dasar jurnal umum. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Di sini jenis akunnya ada aset, dia bertambah itu dinamakan debit, berkurang ditambahkan kredit. Terus ada utang, modal, pendapatan, beban, dan lain-lain. Nah, jika kalian sudah paham dengan aturan dasar jurnal tersebut, berikut ini kami sajikan pengertian dan transaksi jurnal umum. Disimak baik-baik ya. Jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara urutan waktu dengan menempatkan setiap akun pada tempatnya seperti debit dan kredit. Contoh, Bapak Dodi mendirikan usaha laundry bersih pada tanggal 1 Mei 2002. Nah, pada tanggal 1 Mei ini Bapak Dodi menginvestasikan uang tunai sejumlah 16.800.000. Di sini ada jurnal umumnya pada tanggal 1 Mei 2002, kas pada modal yang berjumlah 16.800.000. Nah, jadi kas ini bertambah di debit dan modal usaha Pak Dodi bertambah di kredit. Lalu, pada tanggal 4 Mei dibayar di muka sewa sebesar 7.200.000 untuk masa 1 tahun. Di sini ada jurnal umumnya pada tanggal 4 Mei 2002. Biaya sewa pada kas sejumlah 7.200.000. Jadi biaya sewa bertambah di debit dan kas Pak Dodi berkurang di kredit. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei dibeli peralatan seharga 20 juta dari PT Bersih-Bersih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 juta dibayar tunai, sisanya akan dibayar secara berangsur-angsur. Berikut jurnalnya. Peralatan pada kas dan hutang usaha. Peralatan sebesar 20 juta, sedangkan kas sebesar 5 juta dan hutang usaha sebesar 15 juta. Peralatan masuk ke aset, jadi aset Pak Dodi bertambah. Jika aset bertambah di debit dan kas berkurang di kredit, hutang usaha akan bertambah di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei dilakukan penjualan jasa laundry kepada pelanggan dan diterima secara tunai yaitu sebesar 6.600.000. Berikut jurnalnya. Kas pada pendapatan jasa, kasnya sebesar 6.600.000 dan pendapatan jasanya juga 6.600.000. Karena kita sudah melakukan jasa, jadi kas kita bertambah di debit dan untuk pendapatan jasa di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei dilakukan penjualan jasa laundry kepada pelanggan secara kredit sebesar 4 juta. Berikut jurnalnya. Piutang usaha pada pendapatan jasa, yaitu piutang usahanya sebesar 4 juta dan pendapatan jasanya juga sebesar 4 juta. Piutang usaha termasuk aset, dan aset bertambah di debit untuk pendapatan bertambah di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei dibayar biaya lain-lain sebesar 448.000. Berikut jurnalnya.
Biaya lain-lain pada kas, yaitu biaya lain-lain sebesar 448.000, begitu juga kasnya 448.000. Karena membayar biaya lain-lain, jadi kas berkurang di kredit dan biaya lain-lain kurang di debit. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei diterima sebesar 1 juta dari piutang usaha. Berikut jurnalnya. Kas pada piutang usaha sebesar 1 juta dan piutang usaha sebesar 1 juta. Karena piutang usaha sudah dibayar, maka kas bertambah di debit dan piutang usaha berkurang di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei, Pak Dodi mengambil uang dari perusahaan sebanyak 420.000 untuk keperluan pribadinya. Berikut jurnalnya. Pengambilan pribadi pada kas yaitu sebesar 420.000, begitu juga dengan kasnya 420.000. Karena Pak Dodi mengambil uang dari perusahaan, maka kas perusahaan berkurang di kredit. Mei 14, Dodi menambah investasinya sebanyak Rp600.000 berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Jurnalnya 14 Mei 2002, kas pada modal. Kas sebesar Rp600.000 pada modal sebesar Rp600.000. Penjelasan kas bertambah di debit dan modal usaha juga bertambah di kredit. Mei 25, Dodi memperbaiki mobilnya dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp200.000. Tidak ada jurnal karena ini tidak mempengaruhi perusahaan. Mei 27, diterima Rp600.000 dari piutang usaha. Jurnalnya, kas pada piutang usaha. Kas sebesar Rp600.000 pada piutang usaha sebesar Rp600.000. Penjelasan karena piutang usaha sudah dibayar, maka kas bertambah di debit dan piutang usaha berkurang di kredit. Mei 28, Dodi mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar Rp60.000. Jurnalnya 28 Mei 2002, pengambilan pribadi pada kas. Pengambilan pribadi sebesar Rp60.000 pada kas sebesar Rp60.000. Penjelasan aset berupa kas berkurang di kredit karena Bapak Dodi mengambil kas usaha untuk keperluan pribadinya. Mei 28, dibayar utang usaha kepada PT Bersih-Bersih sebesar Rp3 juta. Jurnalnya pada tanggal 28 Mei 2002, hutang usaha pada kas. Hutang usaha sebesar Rp3 juta pada kas sebesar Rp3 juta. Penjelasan karena membayar hutang, maka hutang usaha berkurang di debit dan kas juga berkurang di kredit. Nah, tahap pencatatan selanjutnya itu membuat buku besar. Berikut pengertian dan transaksi buku besar. Buku besar yaitu kumpulan akun untuk mencatat perubahan yang terjadi dalam transaksi keuangan. Berikut contoh buku besar. Nah, ini contohnya, kumpulan akun yang sama seperti kas atau direkap akunnya dan dipindahkan ke buku besar. Tahap selanjutnya dalam siklus perusahaan adalah tahap pengikhtisaran. Pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja. Neraca saldo merupakan daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Ini adalah bentuk dari neraca saldo. Hasil debit dan kredit di neraca saldo berasal dari buku besar. Selanjutnya membahas tentang jurnal penyesuaian, merupakan akun yang disusunkan agar digambarkan kondisi benarnya. Data penyesuaian di akhir 2022. Perhitungannya. Jurnal penyesuaiannya. Selesai pembuatan jurnal penyesuaian, selanjutnya membahas kertas kerja atau worksheet. Worksheet atau kertas kerja, kertas berkolom berlajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi saat entitas menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Untuk neraca saldo, angkanya tidak dimasukin saja neraca saldo. Untuk penyesuaian, angkanya juga tinggal ditambahkan dan jurnal penyesuaian tadi yang sudah dibuat. Neraca saldo tinggal kita pindahkan ke kolom neraca saldo dan penyesuaian. Untuk laba rugi dimulai dari jenis akun pendapatan dan beban. Sedangkan untuk posisi keuangan jenis akun mulai dari aset sampai eksa atau modal. Untuk mengetahui untung atau ruginya dapat dilihat dari tabel laba atau rugi jika total debit lebih besar daripada kredit dan dikolomkan posisi keuangan kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan itu untung. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembuatan laporan keuangan di perusahaan jasa, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tahap pertama dalam pembuatan laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah
Satu, laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam memperoleh pendapatan dan beban yang digunakan oleh suatu perusahaan. Ini adalah salah satu bentuk dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa dilihat dari kolom worksheet yang bagian laba atau rugi. Lalu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yang perlu kita ketahui yaitu modal awal, saldo laba atau rugi, dan penarikan modal atau PRIV. Ini adalah salah satu contoh dari laporan perubahan ekuitas. Untuk mendapatkan penambahan modal yaitu laba bersih dikurangi dengan PRIV atau penarikan pribadi. Untuk mendapatkan modal akhir yaitu modal awal ditambah dengan penarikan modal. Laporan posisi keuangan merupakan penyajian informasi mengenai kondisi posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi kondisi keuangan yang penting bagi perusahaan yang beroperasi dinyatakan dalam nilai aset, jumlah liabilitas yang dibayar, dan jumlah modal perusahaan. Berikut laporan posisi keuangannya. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu gambaran tentang sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Laporan arus kas berguna untuk merencanakan dan memprediksi penggunaan kas di masa yang akan datang berdasarkan sumber masuk dan pengeluarannya. Sekian dari penjelasan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pembuatan laporan keuangan. Siklus penutupan akuntansi perusahaan jasa, yaitu jurnal penutup, buku besar setelah penutupan, neraca saldo penutupan, dan jurnal pembalik. Jurnal penutup di akhir periode, akun nominal harus ditutup atau dipindahkan ke akun real supaya tidak diakui lagi pada periode berikutnya. Tahapan dalam pembuatan jurnal penutup yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan ke ikhtisar laba atau rugi dengan cara akun pendapatan di debit dan akun-akun ikhtisar laba atau rugi di kredit. Contohnya seperti di bawah. Lalu yang kedua, menutup seluruh akun beban ke ikhtisar laba atau rugi dengan cara akun laba rugi di debit dan akun beban di kredit. Lalu yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba atau rugi ke akun modal karena di kasus ini usaha Pak Dodi untung, laba atau rugi di debit dan modal di kredit. Lalu yang keempat, menutup seluruh akun PRIV ke akun modal dengan cara akun modal di debit dan akun PRIV di kredit. Contoh seperti berikut. Berikut adalah bentuk dari jurnal penutup. Buku besar setelah penutupan memindahkan akun yang terdapat pada jurnal penutup ke dalam buku besar setelah penutupan. Buku besar setelah penutupan mirip dengan buku besar, hanya saja akun nominal akan bersaldo 0, sedangkan akun real tetap. Bisa dilihat dari saldo akhirnya, akun real saldonya masih tersisa tetapi akun nominal tidak. Neraca saldo penutupan. Neraca saldo penutup merupakan neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penutup dibuat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui saldo di akun terbuka atau neraca seimbang. Neraca saldo penutup hanya berisi akun real karena akun nominal pada akhir periode akuntansi telah ditutup. Berikut adalah bentuk dari neraca saldo penutupan. Lalu ada jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik yaitu untuk memindahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikutnya. Akun yang dicatat secara deferral dan akrual antara lain beban yang akan dibayar kemudian, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima di muka. Ini adalah bentuk dari jurnal pembalik. I can take 'em better, feel. I can take 'em better, feel.